balligh maqasidana waghfir lana si'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadah ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna miladunka ilman nafi'ah ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji ay hada kitabun fi bayanil haji. Utawi iki ku kitab ing dalem mertelaake haji. Babu fadlun. Babu Oh, bayanu fadlihi gitu ya. Beda ya. Babu fadlihi wa bayanihi minhu gitu. Minhu atau min fardihi gitu. Mangfuridu alaihi gitu. Oke. Beda-beda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji ayahada kitabun fi bayanil haji utawi iki kubab ing dalem mertelake haji. Babun ayahada babun utawi iki kubab atau babu fadlihi ngono ya. Ayahada babu fadlihi utawi iki kubab ing dalem mertelake keutamane haji. Wabayanu man lan jelasake wong furido kang den farduake apa haji alaihi ngatasi man. An Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu an. Anar Rasulullah temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul. Al umratu utawi umroh ilal umrati maring umroh kang weneh iku kaparatun ngabur 5 maring dosa bainahuma ing dalam antarane umroh ilal umroh wal haju utawi haji al mabruru kang bagus iku laisa ora ana lau kuduwe haji mabrur apa jazaun piwales ilal jannata angin kejaba surga muttafaqun alaih. Haji termasuk rukun
rukun Islam. Dan haji itu termasuk ibadah yang makdoh. Ya. Ibadah yang makdoh. Ibadah yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Nah, haji menurut bahasa artinya menyengaja. Menyengaja untuk mengagungkan, itu haji. Sementara haji menurut istilah adalah qasdumaka li amalin makhsusin fi zamani makhsusin wa huwa ahadu arkanil Islam. Ini nengkleng gini saya nih. Coba majukan sedikit lah. Apa saya maju? Udah. Haji menurut istilah tadi adalah menyengaja untuk mengunjungi Makkah dengan amal yang khusus, pada zaman yang khusus. Jadi satu perbuatan khusus yaitu haji, dan juga pada waktu tertentu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa haji bisa dilakukan selain bulan haji, ini tentu tidak bisa diterima, begitu ya. Tidak bisa diterima dengan alasan, meskipun dengan alasan kasihan sing pingin haji nggak dapat tempat atau kursi untuk berangkat ke sana. Nah, itu tidak bisa semacam itu. Artinya apa? Mereka yang tidak bisa haji karena tidak dapat tempat, karena kuotanya terlalu banyak, begitu ya. Kursinya terlalu sedikit, begitu ya. Maka mereka ketika meninggal dalam keadaan tidak haji, namun sudah mendaftar haji, tentu dalam kaitan ini ya sudah gugur kewajiban mereka. Ya, untuk hajinya ya tentu bisa digantikan dengan haji badal nanti pada gilirannya, begitu. Nah, tidak perlu merekayasa untuk apa? Mengatakan haji itu bisa dilakukan pada selain bulan haji. Tidak usah merekayasa semacam itu. Di sini sudah di definisi ini sudah mencakup bahwa haji itu harus bagaimana, pada kapan dilakukan. Nah, haji ini menurut pendapat ulama, kebanyakan ulama mengatakan haji itu diwajibkan setelah 7 hijrah. Ya, jadi haji itu diwajibkan setelah 7 hijrah. 7 hijrah berarti 7 tahun Nabi berada di Madinah, baru kemudian diwajibkan haji. Nah, sebagaimana Anda ketahui dalam sejarah, haji ini adalah satu ibadah yang telah dilakukan juga oleh umat-umat terdahulu. Dalam kaitan ini adalah umatnya Nabi Ibrahim dan seterusnya. Itu sudah dilakukan, bahkan katanya Nabi Adam juga pernah melakukannya, ya. Nah, pun haji ini dalam tanda kutip, tawaf itu dilakukan oleh orang jahiliyah untuk muji berhala-berhala mereka, ya kan gitu. Nah, termasuk yang tahyir itu adalah wukuf. Wukuf itu dilakukan oleh orang jahiliyah, dilakukan oleh orang Islam, ya, cuman berbeda cara. Orang-orang jahiliyah melakukannya dengan cara telanjang, orang-orang Islam dengan menggunakan pakaian ihram. Nah, ini menjadi menarik ketika haji kita tilik dari beberapa segi itu. Nah, di sini juga disebutkan walam yahujju atau walam yahujja walam yahujjan Nabi SAW ba'da hijratihi siwa hujjati wahidah, ya. Wahya hujjatil wada. Nabi setelah hijrah itu tidak pernah melakukan haji kecuali 1 kali saja. Nah, apakah pada saat itu Nabi nggak mampu melakukan haji dalam hidupnya bertahun-tahun, melakukannya setiap tahun dalam hidupnya? Bukan tidak mampu, karena pada saat itu Makkah juga masih dikuasai oleh kafir Quraisy.
Haji itu dilakukan oleh Nabi setelah anu terbukanya kota Makkah atau disebut dengan Makkah. Nah, dalam kaitan ini Nabi melakukan hanya satu kali atau juga atau juga Nabi melakukan satu kali ini diperuntukkan untuk menetapkan kepada kita bahwa haji dalam satu kali hidup itu satu kali yang wajib. Nah, sementara kawan-kawan kita yang banyak duitnya tiap hari atau tiap tahun haji dengan haji plus, seolah-olah ini dolim ini, mendolimi kita-kita yang belum haji dan tidak punya duit. Nah, itu gitu. Ini guyonan, kok dikira temenan. Siwa hajjil wada ya, itu. Nabi melakukan haji itu cuma satu kali, sekali bernabi gitu ya. Jadi ini, nah beda dengan kita, haji itu untuk rekreasi, sehingga berkali-kali ke sana. Sehingga substansi haji itu seolah-olah mengaburkan kita, mengaburkan yang lain untuk berhaji. Nah, itu seolah-olah begitu, seolah-olah. Wakana sunatu asyarah, wakana sanatu asyarah. Wakana qorinan biha wa fardu fil umroh. Nah, dalam kaitan haji itu diwajibkan, itu juga diwajibkan umroh dalam haji. Ya, marotan ala kulli muslimin hurin balihin akilin mustatiin. Umroh pun kewajibannya cuma satu kali. Selanjutnya kalau seandainya jenengan bisa umroh tiap tahun atau tiap bulan atau tiap 3 hari sekali, ya monggo kan gitu. Ya monggo, itu terserah Anda. Tapi kalau haji, kayaknya kalau sudah satu kali haji jangan haji lagi, kenapa kan gitu? Kasihan yang belum. Ini mengalami kesulitan ketika ada pembatasan haji karena memang keterbatasan tempat. Nah, yang perlu kita bahas ini adalah hadis yang telah kita baca tadi. Jadi di situ Nabi mengungkapkan keutamaan umroh dan keutamaan haji. Wal umroh ilal umroh kafaratan lima bainahuma. Kata Nabi begitu. Kalau kamu berumroh pada tahun ini, kemudian kamu berumroh pada tahun depan, antara umrohmu tahun ini dan tahun depan, itu nanti umroh itu akan menjadi pelepur atau pelebur daripada dosa-dosa kita antara umroh tahun ini dan umroh tahun depan. Jadi umroh itu bisa melebur dosa, intinya begitu. Dosa apa? Dosa dari tahun yang sekarang sampai tahun yang akan datang ketika kita umroh itu. Nah, kalau dipanjangkan bagaimana? Umrohnya sekarang, ya kan? 3 tahun lagi baru umroh. Artinya kita lebih panjang diampuninya. Nggak itu maksudnya gitu ya. Ya mungkin itu juga termasuk. Nah, oleh karena itu kalau bisa semacam itu ya dipanjangkan aja sampai 10 tahun baru umroh lagi. Nah, itu dosanya dilebur 10 tahun. Fikul hadisnya gimana sih? Bayanu fadlul umrati wa annaha makfuratad dunub wa hukmuha sunnatun indal Malik wa Abu Hanifah wa fardun inda Syafi'i wa Ahmad. Jadi di sini menjelaskan keutamaan umroh sekali lagi, dan umroh itu bisa melebur dosa. Hukum umroh itu sendiri menurut Imam Malik, ini saya nggak dijelaskan di sini umroh dalam haji atau umroh di luar haji, kayak di dalam haji. Menurut Imam Malik, umroh dalam haji itu adalah sunnah. Begitu juga kata Abu Hanifah. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan umroh dalam haji itu fardu. Wajib. Nah, kemudian tolabul iktsari minal umrati wa kurihal Malik. Nah, ini cocok saya dengan Imam Malik ini. Ya kan gitu. Jadi di sini ini diminta kita sebagai umat Islam itu oleh Nabi untuk memperbanyak umroh. Tapi Imam Malik tidak mengatakan itu. Imam Malik mengatakan makruh tiap 3 detik atau tiap 3 hari umroh. Sebab apa? Kalau seandainya kita punya uang banyak begitu ya, ya cobalah dibantu yang miskin-miskin. Kan gitu harusnya. Cocok ini Imam Malik ini menjadi dasar untuk menghilah mereka-mereka yang umroh tiap bulannya atau tiap apanya gitu ya.
Nah, kemudian a'malu sholihat takfiru dunub. Di sini juga disebutkan bahwa amal-amal yang bagus itu pasti mengelebur dosa. Kemudian ad-dunub alladzi takfirul bil umrati innaha hiya as-saghair. Jadi dosa-dosa kecil yang diampuni ketika Anda berumroh dari umroh satu ke umroh yang lainnya. Itu bukan dosa besar. Artinya kalau kalian berzina pasti nggak diampuni itu. Nah, sebelum bertobat wala dalilu hadi taksis hadis sahih. Hadis ini adalah dalil ini adalah dikhususkan dengan hadis sahih as-shalawatul khamsi wal jum'ah ilal jum'ati wa shaumu ramadan mukafiratan lima bainahuma ma ijtanabadil kabair ya. Itu selain umrah juga ada beberapa ibadah yang juga melebur dosa ya. Mukafiratan lima bainahun itu salah satunya adalah sholat 5 waktu antara satu sholat dengan sholat yang lain. Sholat isya dengan sholat maghrib itu akan menghapuskan dosa kecil. Kemudian Jumat dengan Jumat yang lain itu akan menghapuskan dosa kecil. Puasa Ramadan ya juga akan menghapuskan dosa kecil. Nah, itu begitu. Tapi kita sudah terkadung terpancing bahwa orang yang puasa Ramadan sebagaimana orang yang suci, sebagaimana anak baru lahir. Ini kan ngedeni wong gitu. Ya itu mungkin kalau dia tobat itu. Nemui Lailatul Qadar. Bisa jadi. Diampuni dosanya. Kalau tidak ya tidak. An Aisyah saking Aisyah. Nah, berkaitan tentang iming-iming ini, apakah ini menjadi realita? Itu terserah Allah kan gitu kan. Nanti kita ngomong kayak gini, kemudian wah santai aja dosa kita itu diampuni. Ngerasani ora apa-apa, ngono. Ngerasani kan isi dosa cilik. Wah. Dipilih ternyata dosa-dosa ini. Nah itu begitu, jangan sampai semacam itu. Berpikirlah semacam ini, oh ternyata Allah punya rahmat gitu loh. Oh Allah ternyata memang Ghafurur Rahim. Itu yang harus kita pikir. Jangan kemudian mengejek Allah dengan melakukan amal yang diperintahkan oleh Allah, kemudian melakukan apa yang dilarang oleh Allah berupa maksiat. Nah semacam itu ngejek Allah itu namanya. Wa an Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu anha. Qalat dawuh sapa Aisyah. Qultu dawuh sapa ingsun ya Rasulullah hai Rasulullah. Alan nisa'i jihadun. Alan nisa'i ana ta iku ing ngatasé wong wedok jihadun utawi jihad. Qala dawuh sapa Rasul. Naam, iya. Alaihinna iku ing ngatasé nisa jihadun jihad. Laki tala ora ana perang iku majud fihi ing dalam jihad. Rupane al haji wal umratu lan umrah rawang riwayatake ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah wa lafdu utawi lafat iku lahu kedue Ibnu Majah wa isnaduhu lan musnate atau sanate hadis iku sahihun sahih wa asluhu utawi asale hadis iku fi sahih ing dalam kitab sahih. Jadi ada seorang datang kepada Rasul, ya sekali lagi kawan-kawan, sahabat itu paling nggak bisa melihat orang beramal gitu ya. Artinya apa? Bedanya kita dengan orang dulu. Kalau orang sekarang kita paling nggak bisa nengok orang beramal, pingin kita bunuh dia agar dia cepat mati kan gitu. Kalau orang dulu nggak begitu, menyikapinya ketika ada orang beramal itu nggak bisa mereka melihat itu. Kecuali dengan cara menyainginya dengan amal-amal yang mereka harus lakukan. Contohnya para sahabat ini ya. Dalam kaitan ini Aisyah. Aisyah itu termasuk ya orang atau sahabat yang pingin setara dengan sahabat-sahabat laki-laki, di mana sahabat laki-laki itu bisa melakukan perang dan nilai dari pahalanya itu besar. Kan gitu. Nah, kemudian beliau ini
bertanyalah kepada Nabi. Tadi yang dikatakan tadi, qultu ya Rasulullah ala nisa'i jihadun. Nabi, jenengan pernah menjelaskan tentang utamanya berjihad itu. Nah, apakah perempuan itu juga punya kewajiban, punya punya hak untuk berjihad? Nabi menjawab bagaimana? Naam, iya. Perempuan juga punya hak untuk berjihad. Nah, tapi kata Nabi, ya, jihadul la qatala fi. Tapi jihadnya perempuan itu bukan berperang di medan perang. Nanti mati konyol nanti kan gitu. Kalau perempuan jihad di medan perang ya kan gitu, akan lebih mudah dilecehkan. Maka dalam kaitan ini, apa itu jihadnya perempuan? Yakni haji dan umroh. Perempuan yang haji dan umroh itu nanti akan mendapatkan satu imbalan, satu kualitas pahala yang seperti jihad fisabilillah. Nah, itu begitu. Nah, jadi para sahabat itu saingan betul terhadap menjadi orang yang baik. Maka dalam Islam itu fastabiqul khairat itu sebetulnya ini gitu loh. Jadi pun dalam ilmu tasawuf itu iri itu boleh terhadap terhadap 3 perkara gitu ya. Salah satunya adalah iri terhadap orang yang melakukan kebaikan lantas kemudian tidak dia meniru kebaikan tersebut. Nah, itu. Kemudian iri kepada orang kaya yang menafkahkan hartanya. Kemudian dia juga ingin menafkahkan hartanya. Nah, sekarang beda, iri dengan orang kaya disantet. Ini sing jadi repot. Waan Jabir bin Abdillah disantet, dirasani nah iku. Waan Jabir bin Abdillah, saking Jabir bin Abdillah radhiyallahu an. Qala dawuh sapa Jabir bin Abdillah, ata nekani an-nabiya ing nabi sapa Arabiyun wong Arab. Ini kok ada Arabiyun. Arabiyun itu identik sekali dengan orang pedalaman begitu. Ya, tentunya wong desa. Biasanya gitu. Arabiyun, ini istilah Arabiyun. Ya. Faqala nuli dawuh sapa Arabiyun. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni, awe habar jenengan ni ing ingsun anil umrah ta saking umrah. Awajibatun ana toh iku umrah wajib, ana toh iku wajib hiya utawi umrah. Faqala nulin jauh sapa Rasul, lah, ndak. Wa anta tamirah. Ini tadi yang kita sebutkan dari pendapatnya siapa tadi? Imam Malik ya, dan Imam siapa tadi? Hambali ya. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Faqala lah wa anta tamira lan utawi yen to umrah sapa sira iku khairun le bagus laka kedue sira. Ada seorang Arab, orang desa dari orang Arab, kemudian datang kepada Nabi bertanya, wahai Rasulullah, adakah umrah itu wajib? Kata Nabi, tidak, umrah itu tidak wajib. Tapi kalau seandainya kamu berumrah itu lebih baik. Itu lebih baik bagimu. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa rajih hu utawi kang rajih iku waqfuhu mauqufake hadis. Jadi hadis ini dimauqufkan wa akhraja lan ngetokake hu ing hadis sapa Ibnu Adi min wajhi ukhor miwajhin saking cara akhara kang weneh doifin kang apes. Wa an Jabir radhiyallahu an iku marfu'an ngene. Wa an Jabir radhiyallahu an marfu'an hadis marfu' al haju utawi haji wal umratu lan umrah iku fardiyatani fardu karone. Ini bertolak belakang dengan hadis yang la wa anta tamira khairalaka al hajj wal umratu faridotani. Itu begitu. Nah, ini kuat-kuatan argumentasi dan kuat-kuatan melandaskan satu hukum. Jadi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad atau Imam Hambali. Itu dua kubu
yang mengatakan umroh itu sunnah atau wajib. Wan Anasin dan saking Anas radhiyallahu an. Nah, sebagaimana kita tahu di dalam Syafi'iyah umroh itu wajib di dalam haji. Nah, maka kemudian klasifikasinya haji itu ada 3, ya enggak? Ada haji ifrad, ada haji kiron, ada haji tamatu. Ya, klasifikasinya jadi begitu jadinya. Wan Anasin lan saking Anas radhiyallahu an qala dawu sapa Anas kila den ucapake ya Rasulullah ya Rasulullah. Coba matikan Mas. Kok matikan? Arahkan ke sana aja lah. Adem. Ya Rasulullah ya Rasulullah. Mas sabilu. Ma utawi apa iku asabilu dalan. Se. Oke, nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, azadu utawi sangu warahilatu lan tunggangan. Manis tato sabila itu loh di dalam Al-Qur'an itu apa ya Rasulullah sabila itu? Yang dimaksud sabila itu satu adalah bekal. Manis tatoa barang siapa yang mampu terhadap apa tadi? Manis tato asabila itu loh. Barang siapa yang mampu dalam perjalanan. Nah, perjalanan itu apa ya Rasulullah? Ini langsung diterangkan oleh Rasul. Perjalanan yang maksudnya adalah sangu dalam perjalanan dan tunggangan dalam perjalanan. Rawang riwayatake hu ing hadis. Sapa Darul Qutni wasahau lan ngarani sahih sapa hu ing hadis sapa Hakim Imam Hakim. Warajihu utawi hadis kang unggul iku irsalahu mursalake hadis atau warajihu utawi pendapat kang rajih atau ya iku irsalahu mursalake hadis. Di sana ada hadis mursal, ada hadis ya mursal itu kalau sudah mursal kan nanti kan hadis itu dilihat dari rawinya ada 2 macam, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kalau diterima dan tidak diterimanya nanti ada 3 macam hadis sahih, hadis hasan, ada hadis doif. Hadis doif itu ada hadis mursal dan di dalamnya ada hadis mungkote, muadal dan lain sebagainya. Wa akhrajahu lan ngetokake hu ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi min hadis Ibnu Umar saking hadis Ibnu Umar aidon halemale. Wa fi isnadihi lan ing dalam sanate hadis iku dhaifun, hadis dhaif. Nah, itu sudah jelas. Ya. Tapi nggak jadi masalah karena hadis dhaif itu memang di sana termasuk hadis dhaif itu kalau saya melihat klasifikasi hadis dhaif ya ada yang maudhu juga ya. Hadis dhaif itu meski kalau tidak maudhu ya tentu dalam kaitan ini hadis dhaif itu ada benarnya, kan gitu. Jangan anti-anti banget terhadap hadis dhaif. Bahkan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah itu mengatakan kalau berkaitan tentang motivasi dan juga fadhailul amal, hadis dhaif ini masih bisa digunakan. Ya, jadi Nabi memotivasi kita tentang apa, contohnya tentang keutamaan apa dan lain sebagainya. Itu maka boleh kita ambil, kenapa nggak kita ambil? Nah itu. Wan Ibnu Abbas, toh juga yang namanya air ketika dikasih madu walaupun setetes tetap ada kandungan madunya kan gitu. An Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu an, anna Nabi saat temannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi? Anak Nabi saat temannya Nabi Muhammad SAW iku laki ya. Tetemu sapa Kanjeng Nabi rukban ing penunggang onta. Birauhai kelawan piro-piro birauhai ing dalam tanah rauha. Tanah rauha kamu lihat itu mauduun qaribatul Madinah. Tanah rauha itu adalah tanah dekat dengan
apa namanya? Dekat kota Madinah. Faqala nulis sanjang sapa Kanjeng Nabi. Takon gitu ya. Man man utawi man iku sapa alqaumu utawi kaum. Siapa ini kaum ini? Faqalu nulin jawab sapa kaum. Man iku sapa anta utawi sira. Jadi saling bertanya gitu ya. Karena apa? Masih baru ketemu. Jadi awakmu itu ketemu dengan orang. Dari mana kamu? Saya dari sini. Kamu dari mana? Nah itu loh, ya kan? Nah, dari mana kamu ini ya itu sebetulnya pingin melihat identitas kamu. Oh, iki wong Jawa, ngono loh. Iki wong Jawa. Oh, iki wong Batak. Nah. Faqala nulih jawab sapa Kanjeng Nabi, Rasulullah. Ingat ini. Jangan pula nanti kamu katakan, Nabi sombong banget ya. Kepalamu peyang. Dalam hal risalah, ini harus ditekankan. Jadi saya tadi habis menjelaskan tentang penobatan atau penambahan Sayyidina sebelum mengucapkan kalimat Nabi Muhammad pada sholawat, pada dzikir dan pada sholawat, dzikir dan doa. Nah menurut mereka, nggak boleh dikasih Sayyidina. Nabi Muhammad melarangnya. Falatu sayyiduni fisolah. Kata mereka begitu. Melalui hadis do'if juga. Jadi mereka itu pakai hadis do'if juga ternyata. Sok-sokan ya. Katanya harus pakai hadis sohe semua. Dalam kaitan ini hadis do'if mereka pakai. Nah, hadis ini mengatakan begitu. Falatu sawiduni fisolah. Jangan kamu menyebut saya sayyidina di dalam sholawat. Itu mereka pakai sehingga mereka katakan nggak boleh pakai sayyidina. Nabi aja melarang. Nah, mereka nggak sadar hadisnya hadis do'if. Nah, gitu. Nah, itu begitu. Jadi Nabi dalam kalimat itu mengajarkan kepada kita sebetulnya. Kalaupun itu dia betul-betul hadis ya. Itu Nabi mengajarkan kita bahwa kita nggak boleh sombong. Nggak boleh mengatakan panggil saya Ustadz. Nah gitu. Panggil saya Pak Yai. Karena saya punya pondok. Panggil saya Pak Presiden. Nah, agar begitu. Tidak semacam itu, tidak sombong. Itu menurut beberapa ulama begitu substansi daripada hadis ini. Seandainya hadis itu adalah hadis beneran gitu loh. Nah, dalam kaitan ini berbalik banding dengan ini. Faqala ya, Rasulullah. Jadi ketika ditanya siapa kamu? Kata kaum itu, saya adalah Rasulullah. Farafa'at ilaihi imra'atun. Farafa'at nuli ngaturake ilahi maring Kanjeng Nabi. Sapa imra'atun wong wedok. Sobiyan kang isik sobiyan ing bocah ngono ya. Wa qala lan ngucap sapa tadi? Mar'ah atau imra'ah alihada hajun. Alihada ana ta iki kedue sobi hajun utawi haji. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi na'am nggih. Nggih iya ngono. Ya. Nabi mengatakan iya. Kemudian walaki lan iku kedua sira juga ajrun utawi ganjarane. Rawang riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi satu ketika Nabi Muhammad itu bertemu dengan satu kelompok, di kelompok itu ya terdapat anak kecil dan juga perempuan, dan perempuan pada saat itu ternyata ya kelompok itu ternyata pingin haji. Ya, pingin haji, dan perempuan itu bertanya kepada Nabi, Nabi, saya punya anak kecil semacam ini. Kalau dia haji bagaimana Nabi? Hajinya apa sah? Hajinya apa sah? Nabi mengatakan ya nggak apa-apa dia haji. Nanti pahalanya untuk kamu perempuan. Itu begitu. Fikul hadisnya gimana nih? Fikul hadisnya sihatu haji sobi.
Di sini sobiah ya. Ya nggak apa-apa kan satu lettingnya itu kan. Anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan. Nah, nggak usah diprotes. Sihatu haji sobi ya. Sahnya hajinya seorang anak. Wa in aqadahu sawaun kana mumayyizan amlah, dan dianggapnya haji dia baik itu dia adalah mumayyiz atau belum. La ida fa'ala waliyuhu ya. Tidak maksudnya tidak sah mungkin ketika diwalikan oleh walinya, jika dilakukan oleh walinya ya, mayaf'alul haj ya. Qalal jumhur la yaji'u, tapi ada pendapat yang mengatakan hajinya anak kecil itu ndak bisa menggugurkan kewajiban hajinya. La yaji'u an hujjatil fardi li hadisil atiyah rokmu sekian-sekian. Nah, itu rokmu 274. Jadi ada hadis juga yang mengatakan tidak cukup hajinya anak-anak. Maksudnya tidak cukup itu tidak menjadikan haji yang dilakukan pada masa kecil menjadi penggeser atau menjadi penggugur ya, menjadi penggugur daripada kewajiban hajinya sebagai umat Islam. Artinya apa? Ketika dia haji waktu masih kecil, ya diikutkan oleh bapaknya, hajinya bisa sah. Cuman tidak bisa menggugurkan kewajiban sebagai orang muslim. Makanya pahalanya itu kepada si orang tua kan gitu. Nah, dengan demikian ketika dia nanti sudah besar dan mampu haji, maka dia tetap memiliki kewajiban melakukan haji. Gitu. Ini kawan-kawan saya termasuk yang ada di Cilacap, kawan-kawan namanya Awadu Syahid itu. Dia itu bapaknya sama mamanya dulu entah punya KBIH atau apa ya. Kemudian masih kecil dia sudah haji gitu. Dibawa haji. Jadi dia itu waktu kecil katanya sering haji. Malah ketika sudah besar, ketika mondok gak haji katanya dia begitu. Nah dalam kaitan itu tentu menjadi satu pertanyaan. Akankah dia wajib haji meski pada waktu kecil dia itu sebelum balik dia melakukan haji sudah. Nah ini jawabannya. Jawabannya adalah la yaji'u an hujjatil fardi. Nah ini hajinya anak kecil ini tidak mencukupi ya sebagai haji yang menggugurkan kefarduan, karena ada hadis ayyuma sobi hujjah summa balaghal huntha fa'al alaihi ayah hujjatan ukhra. Kalau seandainya ada anak kecil haji kemudian dia balik maka dia mempunyai kewajiban untuk haji selanjutnya. Wa anhulan iku setengah saking Ibnu Abbas radhiyallahu an qala dawu sapa Ibnu Abbas. Ingat Ibnu Abbas adalah peringkat ketiga ya, perawi hadis yang meriwayatkan hadis terbanyak ketiga. Karena ono qala dawu sapa Ibnu Abbas kana ono apa al-fadlu keutamaan bin Abbasin radhiyallahu anhu ya. Keutamaan bin Abbas, anake Abbas you know. Rudifa you know. Apa Rudifa ini ya? Faja'atil mar'atu min Hotham. Rudifa kang den sandarake. Rudifa Rasulillahi kang den sandarake maring Rasulullah SAW. Faja'an nuli teko sapa imra'atun wong wedok min Hothama saking tanah Hothama. Tanah Hothama itu dilihat sarahnya nomor berapa? 3. Ismu Qabila. Oh. Hothama ini adalah nama daripada suku. Faja'ala nuli tumandang. Oh alah itu fadol itu loh.
Karena ono sapa Fadl bin Abbas. Ya, masih saudara mungkin dengan Ibnu Abbas. Ulang lagi. Wa anhulan iku setengah saking Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas, kana ono sapa Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas nama orang. Nyandarake sapa Rasul Rudi far Rasul kang den sandarake maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'an nuli teka sapa imra'atun wong wedok min Amin atau min Hosama saking tanah Hosama. Hosama tadi sudah disebutkan adalah nama sebuah suku. Fajalan nuli tumandang sopo al fadlu fadol iku yang duru ningali sopo fadol ilai maring imro'ah. Watang duru lan ningali sopo imro'ah ilai maring fadol. Wa ja'ala lan dadekake sopo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yasrifu mengo sopo Kanjeng Nabi. Iku yasrifu mengo ake sopo Kanjeng Nabi wajahal fadli ing wajahe fadl. Ila syaki maring sisi al-ukhra kang weneh. Faqalat nuli sanjang atau ngucap sapa imro'ah, ya Rasulullah, he Rasulullah, inna faridatallahi sak temene kefarduane Allah ala ibadihi ing atase kaulane pira-pira kaulane Allah fil haji ing dalam haji iku adrokat nemuni apa faridoh abi ing bapak ingsun syaikhon kang wis tuwek kabiron kang banget tuweke layat butuh kang ora tetep sapa abi ala rahilate ing atase tunggangan afa hujja ana ta haji sapa ingsun anhu saking abi faqala ekola nuli jawab sapa Rasul naam iya wadalika utahe mengkono-mengkono mana tadi pertanyaan tadi apa hujah yang ngono ya fi haja ngene wadalika utahe mengkono-mengkono peristiwa ngono ae peristiwa bertemunya Fadl dengan seorang perempuan dan kemudian bertanya ini iku fi hajil wada yang dalam haji wada mutafakun alaih walafdulil Bukhari. Jadi kata Ibnu Abbas ada Fadl bin Abbas yang pada saat itu bersama Rasul. Nah, ketika Fadl bin Abbas bersama Rasul itu mereka berdua atau Nabi dan Fadl bin Abbas ini kedatangan seorang tamu perempuan dari kalangan Hotham. Ya, tamu perempuan dari kalangan Hotham. Kemudian ini Fadl melirik perempuan tersebut. Sat begitu kan. Lantas kemudian Nabi jangan maksiat. Nah, digitukan gitu. Wis rono. Itu bercandanya Nabi ya, tapi juga amar ma'rufnya juga ada gitu kan. Karena sana-sana enggak usah wis cilik ngono paling. Siswa tak nikahno sekalian ngono paling Nabi kan. Nah, habis itu ternyata setelah dipalingkan wajah Fadl melihat perempuan tersebut ke arah yang berbeda, kemudian kok perempuan itu bertanya, Nabi, adakah kefarduan Allah, adakah taklif Allah kepada hambanya untuk haji itu masuk juga kepada orang tua yang sudah sangat tua, sementara bapak saya juga tua banget, adakah semacam itu taklifnya? Maksudnya gini loh, apakah taklif Allah itu juga kepada orang yang sangat tua? Jawabnya, iya. Yang tidak dapat taklif itu kan hanya bocah kecil yang belum balik. Nah, kalau orang tua masih kena taklif dia. Meski sudah tua banget. Bahkan wis pikun. Ya, Nah, dalam kaitan ini ketika perempuan ini bertanya kepada Nabi semacam itu, kemudian beliau bertanya lagi, afa hujanhu? Kalau seandainya taklif Allah itu juga masih berkaitan dengan orang tua, apakah orang tua saya yang sudah tua itu wajib juga haji? Kata perempuan itu mengatakan begitu. Kemudian Nabi mengatakan na'am. Ya iya dong gitu. Iya, maksudnya iya wajib haji ya.
Apakah saya hajikan begitu ya pertanyaannya? Apa ahujjah anhu? Apakah boleh saya melakukan haji untuk bapak saya? Kata perempuan tersebut. Kemudian Nabi menjawab, iya, boleh. Wadhalika fi hajil wada, dan ini di peristiwa ini terjadi pada saat haji wada. Wa anhu anna imra'ata min Juhainah Allahu alam bi shawab. Rabbi fangfa'na ibarakatihim ahdinal husna urmatihim wa amit nafi tariqatihim afatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya indaha jatilaihi wala tungsinihi ya rabbal alamin bibarakatil fatihah. Kawan-kawan yang sudah lebih dari SMA, maksudnya sudah lulus SMA, nanti jenengan konfirmasi ke Abah. Katanya Abah mau ngaji, gitu ya. Jadi kawan-kawan yang di luar SMK, nanti ngajinya ke Abah setelah sholat Isya. Nah ini jadi satu kebanggaan kita, Abah mau ngajari kita setelah Isya. Nanti disiapkan aja uang untuk beli kitab gitu ya. Siapkan juga mentalnya. Nanti jadi kalau nggak ngajar diniyah, maka kamu ikut ngaji Abah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.